Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Bahri akan menjelaskan tentang pengisian RPP pada Sisdayanti Unisri, Sistem Sumber Daya Terintegrasi Internal Universitas Slamet Riyadi, Surakarta. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang e-modul. Ciri e-modul pertama adalah self-instruksional, kedua self-contained, ketiga stand-alone, keempat adaptif, kelima user-friendly, keenam konsisten dalam penulisan, ketujuh multimedia, dan kedelapan desain harus cermat. Nah, berdasarkan karakteristik e-modul tersebut, maka pengembangan e-modul harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Pertama, diasumsikan bahwa e-modul akan menimbulkan minat bagi siswa. Kedua, ditulis dan dirancang untuk digunakan oleh siswa. Ketiga, menjelaskan tujuan pembelajaran. Keempat, disusun berdasarkan pola belajar yang fleksibel. Kelima, disusun berdasarkan kebutuhan siswa yang belajar dan pencapaian tujuan pembelajaran. Keenam, berfokus pada pemberian kesempatan bagi siswa untuk berlatih. Ketujuh, mengakomodasi kesulitan belajar. Kedelapan, memerlukan sistem navigasi yang cermat. Kesembilan, selalu memberikan rangkuman. 10, gaya penulisan bahasanya harus komunikatif, interaktif, dan semi formal. 11, dikemas untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Ke-12, memerlukan strategi pembelajaran. Jadi perlu adanya pendahuluan, penyajian, dan penutup. Ke-13, mempunyai mekanisme untuk mengumpulkan umpan balik. 14, menunjang self-assessment. 15, menjelaskan cara mempelajari buku ajar. Ke-16, perlu adanya petunjuk atau pedoman sebelum hingga sesudah menggunakan e-modul ini. Nah, berikutnya berkaitan dengan e-modul tersebut, pada Sisdayanti terdapat menu RPP. Ya, di dalam RPP ini beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain. Pertama, menu RPP dan menu silabi di dalam Sisdayanti ini merupakan satu kesatuan sebagai RPS sesuai dengan kurikulum KKNI Revolusi Industri 4.0. Yang kedua, RPP harus diisi setiap sesi, dari sesi atau tatap muka yang pertama hingga tatap muka yang ke-16 atau yang terakhir sesuai dengan jadwal perkuliahan. Nah, yang ketiga, materi kuliah yang ditulis di dalam RPP ini dapat berupa link URL, misalkan file video di YouTube. Yang kedua, bisa berupa materi yang langsung diketik langsung pada text box. Yang ketiga, file seperti EPUB, PDF, atau PowerPoint yang diunggah atau diupload. Yang keempat, materi yang diketik pada text box sebaiknya diketik langsung pada editor web itu. Isi text box yang diketik tersebut adalah setidak-tidaknya berisi rangkuman materi kuliah dan penjelasan apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Kelima, jika isi textbook tersebut bersumber dari file Word doc, maka file tersebut harus disimpan dulu menjadi tipe file web page atau filter HTML, lalu di-copy pastekan ke editor web tersebut. Keenam, materi pada textbook yang disampaikan harus jelas,
ringkas, padat, sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Ketujuh, setelah itu maka mahasiswa akan membaca, mempelajari materi tersebut pada aplikasi Sibela di menu RPP. Kedelapan, setiap kali mahasiswa membuka aplikasi Sibela seperti menu RPP, menu tugas, maka dosen dapat mengetahui histori digitalnya. Kesembilan, jejak atau histori digital pada Sibela dapat dilihat oleh dosen pada menu statistik sebagai kehadiran atau keaktifan mahasiswa. Kesepuluh, disarankan agar mahasiswa disarankan agar materi yang diunggah pada Sisdayanti ini berupa file tipe EPUB atau PDF. Tipe EPUB lebih mudah dibaca pada gawai smartphone. Terakhir, disarankan para dosen untuk mengukur kemampuan mahasiswa pada setiap sesi, agar para dosen memberikan tugas yang sifatnya ringan, misalkan berupa kuis atau pertanyaan singkat yang ditulis pada menu tugas kuliah. Baik, kita lanjutkan mempraktekkan Sisdayanti dengan browser, misalkan Chrome. Kita jalankan Sisdayantinya, misalkan seperti ini. Sudah muncul Sisdayanti, dan di pojok kanan ini ada menu login. Klik login, masukkan NIDN-nya dan password. Apabila lupa password, silakan menghubungi bagian akademik. Klik login. Nah, tampilan pertama di sini adalah berisi daftar mata kuliah yang diampu oleh dosen pada berbagai macam prodi yang ada di Unisri ini. Misalkan kebetulan saya ada di prodi agroteknologi dan prodi PTI. Nah, ini ada mata kuliahnya, misalkan perancangan percobaan kelas 01, ini jadwal harinya. Baik, sekarang untuk mengisi RPP, pilih menu yang nomor 2, perkuliahan, lalu klik, kemudian pilih menu yang 02, RPP. Ya, menu RPP ini. Di sini juga ada menu copy RPP nomor 12. Jadi kita isikan dulu RPP-nya. Kita lihat, saya akan melihat dulu kelas 01 mata kuliah komputer ini. Saya lihat, oh sudah ada, misalkan sudah ada ini. Sudah ada sesi 1 perkuliahannya. Nah, di sini ada tombol aksi, edit, hapus, dan lihat. Bisa diedit, bisa dihapus. Misalkan akan saya hapus untuk uji coba, klik hapus saja langsung. Nah, saya lihat lagi komputer kelas 1, lihat, sudah nggak ada. Baik, sekarang saya akan mengisikan lagi dengan cara tombol tambah, di klik tambah ini. Oke, mata kuliah, pilih mata kuliahnya komputer kelas 01. Pertemuan pertama diisi dengan yang temu ke-1 ini. Kuliah pukul diisi dengan kuliah jam berapa, sesuai dengan jadwal kuliah yang dari fakultas. 7.30 misalnya. Tanggal kuliahnya misalkan tanggal 25. Kemampuan akhirnya ditulis mahasiswa dapat memahami pengertian dan komponen komputer.
Bahan kajiannya komputer dan komponen. Metodenya ceramah dan diskusi. Pengalamannya, mahasiswa mengerjakan tugas kuliah sesi 1. Jadi mahasiswa biar nanti mengerjakan tugas kuliah sesi 1. Indikatornya, mahasiswa dapat menjawab dengan benar tugas pada menu tugas sesi 01. Bobotnya 10%, aktif ya. Nah, URL materi ini bisa dikopikan dari URL lain. Misalkan saya ambilkan basic komputer ini. Ini saya copy paste di sini. Kemudian masuk lagi ke Sisdayanti, tempel di sini atau paste di sini. Ini yang pertama, materi kuliah yang pertama, materi URL di tempat lain. Misalkan miliknya orang lain ini. Jadi linknya saja yang disimpan di sini di isian URL. Sekarang isian text box isi kuliah ini, isi kuliah apa yang akan diisikan? Ya. Jadi materi kuliahnya saya copy pastekan dari notepad. Ya. Jadi sebaiknya notepad seperti ini. Kemudian kalau sudah copy paste di sini, ditempel di sini, bisa diatur jenis hurufnya. Misalkan saya akan mengganti ukuran hurufnya menjadi 12 poin. Nah, besar. Kemudian ini ada link seperti ini. Ini harus ini seperti ini, harus terbuka linknya. Maksudnya ini kursor ditaruh di terakhir lalu di enter. Nah, ini berwarna biru. Kalau masih hitam seperti tadi, seperti sebelumnya, mahasiswa tidak bisa ngeklik link ini. Kemudian ini lagi ada link seperti ini taruh di kursor terakhir ini ya, di enter di baris terakhir link. Nah, ini link materi kuliah berupa rekaman yang sudah saya upload di OneDrive. Ini saya bukakan OneDrive. Nah, ini ada file rekaman yang sudah saya bikin lalu saya upload di OneDrive. Jadi tidak saya upload di Sisdayanti, tapi saya upload di cloud storage seperti OneDrive. Setiap dosen memiliki OneDrive. Jadi setiap dosen yang sudah punya akun Unisri ACID punya OneDrive seperti ini. Upload saja di OneDrive ini ya. Kemudian copy link ini. Nah, copy link. Ini keluar linknya, nanti ditempel di Sisdayanti ini ya, ditempel di Sisdayanti seperti ini. Jangan lupa setelah nempel harus keluar garis bawah ini, warnanya berubah biasanya berwarna biru. Dengan cara apa? Kursornya taruh terakhir lalu ditekan enter, klik enter gitu ya. Nah, seperti ini. Apabila hurufnya ini kurang besar, diblok aja, diblok dengan blok semua. Klik font size ini, misalkan 12. Nah, ini udah besar. Yang atas bisa ditebalkan atau miring. Nah, gini. Bisa juga diganti lebih besar lagi 14. Nah, tampilannya menarik. Nah, ini harus diatur seperti ini. Jadi ini materi kuliah minimal di sini adalah yang pokok ya, yang pokok. Nah, setelah selesai klik tombol simpan, mudah sekali.
lalu dilihat apakah sudah tersimpan atau tidak. Nah, sudah ada. Nah, saya lihat tombol lihat di sini. Nah, ini ada kayak gini. Jadi tanggal 25 Agustus pukul 7.30. Ini kemampuan akhirnya, bahan kajiannya ini, metode ceramah. Nah, ini mahasiswa juga membaca seperti ini. Nah, ini karena tadi linknya terbuka, nah ini bisa diklik di sini. Demikian juga ini, nah, bisa keklik ini. Nah, ini tolong diperhatikan ketika ngisi di sini. Jadi harus terbuka. Nah, kalau tidak maka ini tadi lupa ya, ini tidak bergerak, ini harusnya bergerak, link ini bergerak. Dengan cara apa? Di enter tadi. Nah, ini kalau tidak bergerak kayak gini, nggak bisa diklik. Oke. Kembali. Ini bisa diedit, klik edit seperti ini. Ya. Nah, ini ditekan enter. Oke, seperti itu. Baik, ini seperti ini. Nah, sekarang setelah selesai satu sesi untuk kelas 01 ini, bagaimana untuk sesi di kelas yang lain? Ya, maka kita copy ini, kita copy masuk ke menu perkuliahan, menu copy RPP nomor 12 ini. Nah, yang ada kelas 01. Klik tampil di kelas 01 mata kuliah komputer ini. Nah, ini sudah ada baru satu sesi yang sudah terisi dengan uraian komputer dan komponen. Nah, yang penting ini klik salin di sini. Nah, ini ada sesi 1, mata kuliahnya komputer, topiknya komputer dan komponen, kuliah tanggal sekian, tanggal 25 Agustus, pukul 6.15. Nah, ini diganti sesuai dengan jam yang akan digunakan pada kelas berikutnya. Misalkan jam 10. Nah, disalin dari kelas 01 ke kelas 02 ke periode 2021. Klik tempel. Udah seperti itu. Maka kita lihat di kelas 02 mata kuliah komputer ini. Klik tampil. Nah, ini ada 2. Oh, kok ada 2? Oh, berarti sebelumnya sudah di copy. Nah, sebelumnya sudah ada copy kayak gini. Nah, kalau ada kayak gini, nah, ini segera diedit. Nah, ngeditnya buka menu RPP, klik mata kuliahnya kelas 02 tadi, lihat lagi. Nah, ini ada menu edit, hapus dan lihat. Nah, dilihat dulu mana yang akan dihapus. Ini misalkan atau yang kedua. Nah, gitu. Silakan dihapus salah satu. Misalkan yang akan saya hapus baris yang nomor 1, klik tombol hapus. Sekali lagi untuk menghapus, klik tombol hapus ini, langsung hilang. Kita lihat lagi hasilnya di kelas 02 mata kuliah komputer. Nah, tinggal 1 kita lihat. Kita pastikan bahwa ini sudah benar. Nah, ini sudah linknya bergerak. Kalau diklik bergerak ya, ini sudah bergerak. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan cara mengisi menu RPP dan mengkopinya ke kelas yang lain. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.